Market tidak pernah benar-benar diam. Ia hanya menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Minggu ini, sesuatu sedang berubah. Bukan sekedar angka, bukan sekedar data, tapi arah besar yang sedang dibangun oleh kekuatan di balik layar. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap membaca ceritanya? Di video ini, kita akan membahas top 5 pair dengan analisa teknikal dan fundamental untuk melihat peluang market yang benar-benar relevan minggu ini. Pekan lalu, market memberikan sinyal yang tidak sederhana. Dari Eropa, kita melihat pelemahan. PMI manufaktur masih tertahan, dan sektor jasa mulai kehilangan momentum. Artinya, ekonomi belum cukup kuat untuk mendorong kenaikan. Namun di Amerika, ceritanya berbeda. Retail sales meningkat, aktivitas manufaktur tetap stabil, ekonomi masih bertahan. Tapi ada satu hal yang belum selesai, yaitu inflasi. Dan ketika inflasi belum turun, ketidakpastian mulai tumbuh. Analisa fundamental. Minggu ini, semua mata tertuju pada data Amerika. Core retail sales, ISM manufacturing, dan data harga. Jika data kembali kuat, maka dolar akan semakin dominan. Namun jika inflasi naik, ketakutan akan kembali ke market, dan gold bisa bersinar. Eropa masih dalam tekanan, dan selama data belum membaik, euro dan pound akan tetap tertahan. Top 5 per minggu ini. Pertama, per euro dolar Amerika Serikat pada time frame H4. Harga bergerak dalam satu struktur yang sangat jelas, yaitu downtrend channel. Lower high dan lower low terus terbentuk tanpa gangguan berarti. Ini bukan sekedar tren turun, ini adalah struktur yang sehat bagi seller. Setiap penaikan harga tidak lebih dari sekedar retracement. Perhatikan EMA, garis ini bukan hanya indikator, tapi representasi dari rata-rata kekuatan market. Dan saat ini harga berada di bawah EMA. Setiap kali harga mencoba naik, penolakan terjadi, seolah ada tekanan tak terlihat yang terus mendorongnya turun. Kemudian kita lihat trend line, garis sederhana tapi sangat powerful. Dan sejauh ini, trend line tersebut masih dihormati. Artinya satu hal, seller masih disiplin. Sekarang kita masuk ke area penting. Di atas terdapat zona supply, area di mana seller sebelumnya masuk dengan agresif. Di sekitar 1,1670 hingga 1,1730, itulah wilayah distribusi. Di bawahnya terdapat area resistance di 1,1600 hingga 1,1640. Sementara support mulai terlihat rapuh di area 1,1485 hingga 1,1440 menjadi garis pertahanan terdekat. Dan jika ini runtuh, maka jalan menuju zona demand akan terbuka lebar di kisaran 1,1410 hingga 1,1360. Kesimpulannya, selama harga masih berada di bawah area resistance 1,1600, kita tidak melihat reversal, tapi kita melihat kelanjutan cerita lama dari tren bearish. Sekarang, kita bicara tentang kemungkinan, bukan prediksi, tapi skenario trading. Skenario pertama adalah bullish. Bayangkan, buyer mulai masuk dan harga berhasil menembus area resistance 1,1600 hingga 1,1640. Bukan hanya spike, tapi close yang kuat. Kemudian terjadi retest dan level tersebut berubah menjadi support. Di titik itu, cerita berubah. Target berikutnya akan berada di zona supply, 1,1670 hingga 1,1730. Itulah tanda bahwa market mulai membangun struktur baru. Namun, skenario bearish akan terjadi. Jika harga gagal menembus resistance dan kembali ditolak oleh EMA atau trendline, maka tidak ada yang berubah. Seller masih memegang kendali, dan target berikutnya akan jelas menuju area support 1,1485 hingga 1,1440. Bahkan dapat menguji zona demand 1,1400 hingga 1,1360. Ini bukan kejatuhan yang tiba-tiba, tapi ini adalah proses yang terstruktur. Di market, yang paling berbahaya bukanlah volatilitas, tapi ego yang mencoba melawan arah. Ingat, tren tidak perlu dilawan dan tidak perlu ditebak, cukup dipahami dan diikuti. Kedua, per GBP USD pada time frame H4. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pergerakan harga ini? Struktur market menunjukkan satu hal yang sangat jelas, yaitu downtrend. Lower high terus terbentuk. Harga gagal menembus area atas, dan setiap penaikan selalu diikuti oleh tekanan baru.
IMA menunjukkan harga bergerak di bawah rata-rata, menandakan bahwa momentum masih dikuasai oleh seller. Dan jika kita tarik garis trendline, kita bisa melihat bagaimana harga terus bergerak dalam tekanan yang konsisten. Di area atas, terdapat zona supply yang kuat di kisaran 1,3440 hingga 1,3500. Disinilah seller masuk, bukan dengan emosi, tapi dengan perhitungan. Di bawahnya area resistance di 1,3350 hingga 1,3400. Sementara area support terdekat di 1,3245 hingga 1,3215 dan zona demand di kisaran 1,3180 hingga 1,3120. Ini adalah tempat di mana buyer mencoba bertahan. Namun sejauh ini mereka belum cukup kuat untuk mengubah arah. Dan disinilah pelajaran pentingnya. Market tidak turun karena kebetulan. Ia turun karena tekanan yang konsisten dari pelaku besar. Kesimpulannya, selama harga masih berada di bawah area resistance utama dan struktur lower high tetap terjaga, maka bias market tetap bearish. Sekarang, kita masuk ke skenario trading, bukan untuk menebak, tapi untuk bersiap. Skenario pertama adalah bullish. Jika harga mampu menembus dan bertahan di atas area resistance 1,3350 hingga 1,3400, maka kita bisa melihat potensi kenaikan menuju zona supply 1,3440 hingga 1,3500. Namun ingat, ini masih bersifat koreksi, bukan perubahan tren utama. Skenario kedua yang lebih dominan yaitu bearish. Jika harga kembali ditolak di area resistance 1,3400 atau menembus area support di 1,3245 hingga 1,3215, maka penurunan bisa berlanjut menuju area demand yang lebih dalam sekitar 1,3180 hingga 1,3120. Disinilah biasanya pergerakan menjadi lebih cepat, lebih agresif, dan lebih emosional. Dalam market bearish, kesempatan terbaik bukan saat harga naik tinggi, tapi saat kamu sabar menunggu dan masuk di waktu yang tepat. Ketiga, pair USD-JPY pada time frame H4. Tren masih jelas, yaitu bullish. Harga bergerak dalam channel naik yang sehat. IMA mengarah ke atas. Struktur market masih utuh. Tapi, perhatikan area di depan kita, area 160,42 hingga 161. Ini bukan sekedar resistance biasa. Area 161,40 hingga 162. Ini adalah zona supply besar, tempat di mana tekanan jual bisa muncul tanpa peringatan. Di bawahnya, kita punya area support di 159,30 hingga 158,70. Dan lebih dalam lagi, zona demand di sekitar 158,20 hingga 157,50. Area di mana buyer sebelumnya masuk dengan agresif. Jadi sekarang, harga berada di tengah medan perang, di atas tekanan seller, di bawah pertahanan buyer. Skenario trading. Skenario pertama, bullish continuation. Jika harga mampu menembus resistance 160,42 dengan kuat dan bertahan di atasnya, maka ini bukan lagi sekedar kenaikan. Ini adalah breakout. Dan target berikutnya menuju 161, bahkan dapat menguji zona demand 161,40 hingga 162. Artinya, buyer masih memegang kendali penuh. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus area resistance 160,42 hingga 161 dan muncul penolakan kuat, maka ini bisa menjadi awal dari koreksi. Dan biasanya, koreksi tidak terjadi pelan-pelan. Target pertama penurunan menuju area support di 159,30 hingga 158,70 dan bahkan bisa menyentuh zona demand di kisaran 158,20 hingga 157,50. Ini adalah area di mana smart money mulai mengambil profit. Pada akhirnya, market bukan tentang siapa yang paling cepat masuk, tapi siapa yang paling sabar menunggu. Karena peluang terbaik tidak datang setiap saat. Selanjutnya, silver pada time frame H4. Jika kita lihat chart, disinilah cerita sebenarnya terlihat jelas. Struktur market masih membentuk lower high dan lower low. Ini bukan sideways, ini bukan akumulasi sempurna. Ini adalah downtrend yang rapi. Setiap kenaikan selalu gagal menembus area penting. IMA berada di atas harga, seolah menjadi atap yang terus menekan. Harga mencoba naik, tapi selalu dipukul turun kembali. Dan lihat area ini, area 72 hingga 74,50. Ini bukan sekedar resistance. Ini adalah area di mana seller kembali masuk. Area di mana harapan buyer mulai dipatahkan. Di atasnya, zona supply 76 hingga 78.
Itu adalah wilayah distribusi besar, tempat di mana market sebelumnya ditinggalkan. Sementara di bawah, area support 67,30 hingga 66 menjadi pijakan sementara. Dan lebih dalam lagi, zona demand di 64,40 hingga 62. Itulah garis terakhir pertahanan buyer. Jika level itu ditembus, maka cerita akan berubah menjadi lebih gelap. Sekarang kita tidak menebak, kita menyiapkan skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga mampu menembus area resistance 72 hingga 74,50 dan bertahan di atasnya, maka ini adalah tanda bahwa buyer mulai mengambil alih momentum. Targetnya jelas menuju zona supply 76 hingga 78. Tapi ingat, ini bukan perubahan tren. Ini hanya nafas sementara dalam tekanan. Skenario kedua, bearish, dan ini adalah skenario utama. Jika harga gagal menembus area resistance atau kembali ditolak di area 72 hingga 74,50, maka seller masih memegang kendali. Target penurunan berikutnya menuju area support 67,30 hingga 66. Bahkan dapat menguji zona demand 64,40 hingga 62. Dan jika itu terjadi, ini bukan lagi koreksi. Ini adalah kelanjutan dari tren. Market tidak pernah berteriak memberitahu arah. Ia berbisik melalui level, melalui struktur, melalui reaksi. Dan trader yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling sabar menunggu konfirmasi. Terakhir, gold pada time frame H4. Sekarang, lihat chart dengan lebih dalam. Struktur market jelas, menunjukkan tren masih bearish. Lower high, lower low, terbentuk dengan rapi. EMA mengarah turun, dan harga terus berada di bawahnya. Artinya, setiap kenaikan bukan sinyal beli, melainkan peluang jual. Namun, ada satu hal menarik. Harga saat ini berada dekat di area support kuat di antara 4.460 hingga 4.380. Dan lebih dalam lagi, terdapat zona demand besar di area 4.300 hingga 4.180. Ini adalah area di mana buyer mulai muncul. Sementara di atas, area resistance di kisaran 4.590 hingga 4.680. Dan di atasnya lagi terdapat zona supply di 4.740 hingga 4.850. Masih menjadi benteng kuat seller. Jadi sekarang, market berada di tengah medan perang, antara buyer yang mencoba bertahan dan seller yang siap menekan kembali. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga mampu bertahan dan mulai menembus resistance 4.590, maka kita bisa melihat pergerakan naik lanjutan. Target berikutnya berada di 4.680 hingga kembali ke zona supply 4.740 hingga 4.850. Tapi ingat, ini bukan perubahan tren, ini hanya pullback di dalam market yang masih bearish. Namun skenario bearish akan terjadi jika harga gagal naik dan kembali menunjukkan rejection di area resistance 4.590. Maka skenario utamanya tetap sama, yaitu turun kembali. Menargetkan area support 4.460 hingga 4.380, bahkan lebih dalam ke zona demand di kisaran 4.300 hingga 4.180. Karena dalam tren seperti ini, seller tidak butuh banyak alasan untuk menekan harga lebih jauh. Market tidak pernah salah, yang salah adalah cara kita membacanya. Dan dalam kondisi seperti sekarang, trader yang bertahan bukan yang paling sering entry, tapi yang paling sabar menunggu momen terbaik. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tepat. Sampai jumpa di analisa mingguan berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.